Oke, saudara sekalian, kita akan teruskan untuk belajar apa rencana Tuhan dan kenapa itu terjadi. Kita baca Roma 8 ayat 28 ya. Dan saudara akan sama-sama tahu bahwa Tuhan Yesus begitu baik dan dia tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak dia yang takut akan dia, yang cinta pada dia, yang mencari dia. Nah, dia pasti akan mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan ya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Engkau. Sebentar lagi Tuhan, kita akan enjoy firman Engkau. Urapi hamba Engkau yang menyampaikannya. Buat kami semua yang dengar dan yang menyampaikan, kami bisa dikuatkan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Di Roma pasal 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Hari ini saudara sekalian, kita bilang bagaimana Pak Amin kita bisa memuji Tuhan. Ingat, semuanya itu ada master plan di belakang Tuhan melakukan ini. Ya, kita yang kesusahan dalam pekerjaan, kita khawatir pekerjaan saya bagaimana ya. Berdoa sama Tuhan. Kita pusing usaha kita segimana. Kita minta Tuhan tolong. Tuhan, berkatilah toko saya, berkatilah usaha saya, berkatilah kantor saya, berkatilah pabrik saya, berkatilah pekerjaan saya. Berkatilah di mana perusahaan yang saya kerja supaya perusahaan saya bisa kuat melewati COVID-19 ini. Saudara sekalian, inilah firman Tuhan. Yang poin yang ketiga, Allah mengizinkan sengsara dan masalah untuk apa? Mendewasakan kita. Kadang-kadang kita itu, saya suka mengatakan kita cengeng. Kita ini sedikit Tuhan, kenapa sih begitu libut sama Pak Pendeta, nggak sayang sama saya, Ibu Pendeta nggak memperhatikan saya. Kita masih kayak anak kecil. Di Ibrani katakan kita harusnya sudah saatnya makan daging, tapi kita minum susu. Kita cengeng, kita nggak mau berdoa sendiri. Kita tidak mau datang dengan Tuhan dengan rendah hati. Kita mau minta orang membantu kita. Saatnya sudah sampai bahwa marilah kita membuka mata kita. Kita sadar, Tuhan, aku mau dewasa Tuhan. Ya, di Ibrani 12 ayat 11. Karena itu kita harus menjadi orang Kristen dewasa. Dan melalui masalah dan penderitaanlah kita didewasakan. Saya senang sekali bahwa melalui masalah dan penderitaan kita didewasakan. Dan saya mau katakan, apakah kita tidak ada kekhawatiran? Ada. Kepanikan? Ada. Tapi ingat, firman Tuhan janji bahwa Dia akan melindungi kita. Ya, di dalam kesusahan ini, jangan kita negative thinking. Kita kesal dengan gereja, kita kesal dengan penantua kita, dengan connect group kita punya pemimpin leaders. Jangan kita gosip, jangan kita sampai nggak bisa tidur. Saya tahu kita semuanya punya masalah. Kamu tanya Pak Amin ada masalah nggak? Pasti ada. Tidak ada orang yang tidak ada masalah di keadaan seperti sekarang ini. Ada satu orang tulis ya. Dia adalah seorang kaya raya di Spanyol kalau nggak salah. Dan dia itu ke Italia bisnis, pulang dari sana itu sampai ke negara dia itu, dia kena COVID-19. Akhirnya, make a long story short, 2 minggu dia di rumah sakit di sana dan dia meninggal. Anak perempuannya tulis satu surat. Dia bilang kepada saudara semuanya, kita ini lahir di keluarga yang tidak ada kekurangan dalam keuangan. Apapun yang kita mau, kita ada. Karena dia adalah ke-9 atau 10 orang yang terkaya di Spanyol. Uangnya banyak sekali. Dan ini anaknya yang tulis sesudah bapaknya meninggal. Dia bilang, ayah saya seorang yang kerja keras dan pintar, membesarkan kita, memberikan kita segala-galanya kebutuhan kita. Tetapi, waktu COVID ini datang dan papa saya dikatakan positif mendapatkannya. Kita yang jadi anak-anak dia. Kita sayang dengan bapak kita. Tapi kita tidak bisa deketin dia. Kita mau menjaga dia. Kita tidak bisa. Tidak diizinkan untuk masuk ke rumah sakit. Untuk menjaga papa. Kita mau memberikan dia minuman. Tidak diizinkan untuk kita masuk ke dalam. Dan kita hanya lihat. Bapak kita itu begitu kesepian. Tidak ada yang temanin dia. Sampai akhirnya dia meninggal. Apa artinya keuangan? Bapak saya tidak nikmati. Sebelum dia meninggal, kasih sayang dari keluarga. Uang tidak bisa menjamin kita bahagia.
Uang tidak bisa temanin kita sampai akhir kita dipanggil Tuhan. Hari ini saya sedih sekali baca itu, bahwa lihatlah, hai kita anak Tuhan, marilah kita dewasa. Dewasa di dalam Tuhan. Jangan kita khawatir. Tidak ada satu orang tulis, ada orang yang bisa kerja buat kita. Ada orang yang bisa kita bayar untuk melakukan apa yang kita mau dia lakukan. Ada orang yang bisa membantu kita memecahkan masalah. Tapi tidak ada satu orang pun yang bisa mewakili kita, mau dibayar untuk kita supaya dia mati menggantikan kita. Nggak ada. Kita punya uang sebanyak apapun. Kalau orang ini kena COVID, saya bayar dia 10 miliar untuk kamu jadi COVID, saya nggak jadi COVID. Ada yang mau nggak? Nggak ada yang mau. Tapi hari ini kita ingat, Yesus, dia telah melakukan itu. Dia mati dan menggantikan kita. Karena itu marilah kita dewasa sedikit untuk tahu bahwa Tuhan Yesus kita, dia mau temanin kita dan sudah temanin kita. Mati di kayu salib menggantikan kita. Ya, keempat, kenapa Allah mengizinkan sengsara dan masalah? Karena ia memperlakukan kita sebagai anak-anaknya. Supaya di dalam kesengsaraan kita sadar, kita ini adalah anak Tuhan. Ya, di Yohanes 1 ayat 12. Setiap orang yang menerima Yesus adalah anak-anaknya. Nah, mari kita sekalian sadar, kita ini anak-anak Allah. Ya, orang yang disebut anak itu yaitu mereka yang percaya dalam nama Tuhan Yesus dan berikan dirinya dan bertobat, berikan dirinya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Untuk apa? Pengampunan dosanya. Dan karena itu saudara sekalian, di dalam kesusahan kita, kesengsaraan kita seperti sekarang ini, marilah kita, jangan kita menyerah. Never give up. Karena di mana kita give up, iblis akan datang menghantam kita. Jadi kamu katanya, Pak Amin, bagaimana? Pak Amin khawatir nggak? Oh ya, pasti khawatir. Karena kenapa? Banyak jemaat yang punya masalah. Toko nggak bisa buka. Kantor nggak bisa kerja. Pabrik nggak boleh jalan. Ya, bengkel tidak boleh buka. Semuanya tidak boleh. Apa yang terjadi? PSBB. Berapa lama? Nggak tahu. Nah, hari ini, apa yang kita harus lakukan? Ingat, kita ini anak Allah. Marilah kita datang kepada Dia. Minta kepada Dia, Bapak, bantulah aku. Bapak, tolonglah aku. Supaya aku bisa melewati kesusahan ini. Alkitab mengatakan, apa yang tidak mungkin di mata manusia, tidak ada hal yang mustahil. Kelihatannya pintunya semuanya tertutup. Tapi kalau Tuhan mengatakan dia akan buka satu pintu, pintu pasti dibuka. Jadi saudara sekalian, jangan kita menyerah. Tuhan Yesus mencintai kita. Ingat 4 poin ini. Dan terakhir, kita ini anak Allah. Kita berseru, Aba, Aba, Engkau adalah Bapa kita. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Engkau. Kami sungguh percaya di dalam kesusahan pandemi ini Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi dan mencintai kami. Allah yang mendengarkan doa kami. Tolonglah kami Tuhan, lindungi kami. Dan kami sungguh berdoa untuk bangsa negara Indonesia, Bapak Presiden dan Menteri-Menteri, semuanya dokter dan suster, semuanya yang di depan Tuhan, yang di front line Tuhan. Berkatilah mereka. Mereka pagi, malam, siang untuk bisa membantu saudara-saudara teman-teman kami yang kena positif COVID-19 ini. Tuhan Engkau lindungi mereka, kuatkan dokter, berikan kesehatan yang baik buat mereka. Yang lelah Tuhan untuk memberikan nyawa mereka untuk melayani semuanya masyarakat di Indonesia. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa, kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa.